Satu hal yang bisa membantu kalian menemukan pekerjaan terbaik, pekerjaan dengan gaji yang baik di Australia sebagai Working Holiday Visa Maker atau WHV. Saya membuat video pendek ini berdasarkan pengalaman saya bekerja dan berlibur di Australia selama kurang lebih hampir 4 tahun. Saya mengamati betul beberapa lokasi pekerjaan yang mana sebagian menghasilkan, sebagian kurang, sebagian hanya untuk menutup saja kebutuhan kita. Namun ada satu butir penting yang saya petik yang mungkin bisa saya bagikan dengan kawan-kawan di sini, bahwa ada kalau kita amati ini ada celah. Satu celah yang mungkin teman-teman anggap sepele ataupun itu biasa. Itu masa sih itu. Namun saya yakin betul ini bisa dijadikan patokan teman-teman kalau mencari pekerjaan di Australia. Apa itu? Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Mas'ud. Saya orang Indonesia yang bekerja dan tinggal di Selandia Baru. Baik, selama kiprah saya di Australia dari 2018 sampai 2022, saya mengamati ada beberapa kecenderungan para pelancong dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Asia, punya kecenderungan tersendiri. Mereka secara kolektif atau bisa saya katakan general, begitu umum, kecenderungannya itu berdasarkan latar belakang mereka. Baik itu latar belakang negara, ras, ataupun itu dua itu. Ras dan negara. Jadi yang pertama adalah kecenderungan orang kulit putih, terutama bangsa-bangsa Eropa dan Amerika yang bisa kita katakan sudah semajak Australia ya. Mereka datang ke Australia dengan visa WHV itu murni untuk berlibur. Jadi mereka liburan, dan ketika mereka bekerja, duitnya mereka pakai untuk meneruskan liburan mereka sampai mereka bisa pulang lagi. Sebagian memang bisa dikatakan mencari pekerjaan ataupun memang berniat bertahan lama di Australia, baik itu menjadi pelajar ataupun mencari sponsorship untuk bisa terus bekerja. Namun kecenderungannya itu sebagian besar sama, yaitu orang kulit putih bekerja untuk berlibur. Jadi uang mereka yang mereka pakai itu mereka alokasikan untuk membiayai kebutuhan selama mereka berlibur di Australia. Kadang-kadang mereka juga melanjutkan liburan mereka ke benua Asia ketika visa Australia mereka habis. Jadi kalau saya lihat orang Eropa dan Amerika, bangsa-bangsa maju termasuk sebagian Jepang dan Korea, mereka mencari pekerjaan di bidang hospitality. Jadi ketika mereka nyari kerja sebagai housekeeping ataupun maintenance hotel ataupun di F&B itu barista, pelayan, kasir, itu mereka murni membutuhkan uangnya untuk membiayai kehidupan mereka selama berlibur. Nah, ini bisa dijadikan patokan teman-teman. Ketika kawan-kawan tiba di Australia sebagai WHV, kemudian mereka menjumpai kawan yang Eropa, kawan Amerika atau Jepang, ketika mereka mengajak, ayo kita traveling gitu, teman-teman yang dari Indonesia yang mungkin berpikir, wah saya kesini mau mencari uang, kalau saya join dia gimana? Nah itu bisa jadi pertimbangan. Sebagian besar mereka akan melepaskan waktunya untuk berlibur dan mencari pekerjaan di bidang hospitality. Saya tidak bilang hospitality itu uangnya kecil ya, cuman mereka kalau dibanding-bandingkan itu pekerjaan hospitality cenderung ringan menurut saya ya, sehingga seperti sebagaimana saya yang alami, hospitality di kota terutama itu casual. Jadi teman-teman bekerja ketika dibutuhkan, nanti ditelepon. Saya pernah memang kerja di lodge di pedalaman Darwin, Australia Utara sana. Saya dikontrak 3 bulan kontan dan saya bekerja penuh waktu full time sepanjang bulan, sepanjang minggu saya bekerja. Namun tidak semuanya seperti itu. Jadi teman-teman ini perlu cermat ini ketika join dengan komunitas bule dari Eropa, dari Amerika atau Jepang yang
memang datang untuk berlibur, uang bukan segalanya bagi mereka. Uang bagi mereka adalah sarana untuk bisa terus bertahan hidup di Australia ya. Yang kedua adalah orang Asia. Saya katakan orang Asia. Saya lebih spesifik lagi, mereka adalah orang Taiwan dan Korea Selatan. Ini penting saya katakan. Saya mengamati betul dua bangsa ini. Mereka datang dan mereka sudah punya akar komunitas yang kuat di Australia, terutama Taiwan. Banyak banget orang Taiwan di Australia. Dan mereka tahu di mana pekerjaan yang good money, memberikan gaji yang bagus. Pekerjaannya penuh setiap minggu, setiap bulan, sepanjang tahun, bahkan ada tidak casual, ya meskipun casual namun ada terus. Jadi hampir setiap hari mereka dibutuhkan selama hari kerja. Orang Taiwan dan orang Korea tahu. Jadi kawan-kawan Indonesia yang ingin WHV, yang masih kebingungan mau kerja apa, kemudian ketika sampai di Australia bertemu dengan dua bangsa ini, ketika mereka ditanya kerja di mana, di tempat ini misalnya, langsung aja tanya, ini ada ini terus apa namanya, all year, kerjaan ini all year, sepanjang tahun ada. Kemungkinan besar dia jawab ada. Dan kawan-kawan perlu pertimbangkan ini. Kalau mau join mereka itu, ya saya sarankan. Saya pernah kerja di perkebunan stroberi di Stanthorpe, di di Brisbane, arah ke Warwick itu mungkin 3 jam dari Brisbane. Pekerjaan kebun stroberi, namun bukan buahnya yang kita panen, namun bibitnya. Di situ banyak sekali orang Taiwan dan pekerjaannya memang ada terus. Kita menanam, kita memanen, dan ketika memanen itu rate-nya bukan hourly lagi, bukan per jam lagi, namun per potong, per kilo. Jadi di sana banyak orang Taiwan karena mereka tahu di sana adalah ladang duit. Kalau memang teman-teman komitmen mau mengumpulkan duit. Itu ya teman-teman teman-teman Taiwan saya jumpai di Stanthorpe. Kemudian saya pindah ke Caboolture di utara Brisbane, 1 jam mungkin dari Brisbane. Kerja kami strawberry dan raspberry. Farmnya tidak sebesar farm tempat saya bekerja di Stanthorpe, dan tidak ada orang Taiwan di sana. Hanya ada orang Indonesia, orang Vietnam, dan orang Eropa yang sudah saya bilang tadi. Mereka datang ke Australia untuk berlibur, murni untuk berlibur. Jarang sekali mereka yang berniat bikin duit di Australia. Jadi mereka kerja ya untuk mengumpulkan duit, untuk membiayai mereka liburan gitu. Tidak ada orang Eropa di tempat saya kerja di Caboolture. Kemudian saya pindah ke Woolgoolga. Woolgoolga itu di Gold Coast, dekat Gold Coast sana di selatan, di New South Wales. Lagi-lagi pemilik farmnya itu orang India kalau nggak salah. Itu tidak banyak orang Taiwan di sana, hanya segelintir, dan mereka rata-rata baru datang. Jadi mereka masih meraba-raba, mereka masih mencari-cari, belum yang apa namanya, sudah lama di Australia, jadi mereka masih belum tahu mana nih yang pekerjaan yang good money ini, perusahaan yang good money. Saya pernah ketemu orang Taiwan satu, orang Thailand banyak, orang India ada, orang Korea supervisor satu, dan sebagian ya orang-orang kita, Indonesia, Malaysia begitu. Kemudian pindah lagi saya ke utara di Mareeba sana, di Far North Queensland. Saya mendapati sebuah ladang perkebunan pisang yang terkenal di Mareeba. Banyak sekali orang Taiwan di sana. Banyak orang Korea di sana. Dan di sana saya katakan bukan good money tapi all year work. Jadi pekerjaannya ada sepanjang tahun.
itulah mengapa banyak orang-orang Taiwan di sana. Dua kategori, pertama orang Eropa, kedua orang Taiwan dan Korea. Yang ketiga adalah orang Indonesia. Orang Indonesia saya bagi menjadi tersendiri karena orang Indonesia itu tidak bisa kita samaratakan ya. Sebagian mereka ada yang sebagian besar make money. Sebagian besar mereka datang untuk mencari duit, betul. Namun ada kecenderungan tertentu di mana saya amati ada beberapa orang dari kota-kota tertentu, pulau-pulau tertentu, provinsi-provinsi tertentu yang cenderung ke pekerjaan tertentu juga. Jadi teman-teman, kalau misalnya ingin kerja yang good money itu mungkin nyari kawan yang dari Jawa ke timur, bukan ke utara ya, Jawa ke timur. Nah itu orangnya itu suka yang good money. Memang kerjaannya berat dan terpencil kotanya, wilayahnya, tapi mereka tahu koneksi mereka kuat, terutama orang-orang Bali ke timur. Mereka tahu di mana pekerjaan-pekerjaan yang good money. Jadi teman-teman yang baru WHV itu saya sarankan petakan itu tempat-tempat atau komunitas-komunitas, kantung-kantung orang Indonesia, orang Eropa, orang Korea yang datang dan bekerja di Australia, datang dan berlibur bekerja di Australia. Kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Kalau memang wah aku nggak nyari duit itu, ya udah gabung sama orang Eropa yang menghabiskan sebagian waktunya di housekeeping ataupun kerjaan farming ringan gitu. Sementara kalau kerjaan yang cenderung fokus begitu seperti di pabrik daging, penyembelihan daging, pisang itu good money, make money lah, all year round ada. Dan teman-teman memang harus siap secara fisik gitu. Kerja di Australia itu mulai kalau di farm itu kadang-kadang jam 5 saya pernah berangkat, rembulan masih bulat di atas kepala saya pernah sholat subuh jam 3 ketika di Warwick kalau nggak salah. Kemudian saya sering sholat subuh di jalan itu. Saya sering beberapa kali pula saya sholat asar di dalam mobil gitu. Saya dapat tumpangan, saya sholat di dalam mobil. Itu teman-teman, ini belum semuanya saya jabarkan berdasarkan pengalaman saya. Mungkin di video-video saya yang selanjutnya akan lebih saya elaborasi lagi kira-kira mana yang bisa bantu teman-teman membuat duit di Australia sebagai WHV. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Semoga teman-teman berkenan. Dan mohon dukungan untuk saluran ini, channel ini dengan subscribe dan like video saya, bagikan video saya sehingga informasi ini bisa tersebar luas ke teman-teman yang lain. Saya bin Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.